2 hari jelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024, tokoh masyarakat Kabupaten Paniai, Papua Tengah mengungkapkan temuan dugaan kecurangan di Kabupaten Paniai. Melalui keterangan tertulis yang diterima oleh CNN Indonesia, Ketua Yayasan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Papua atau YAPKEMA, Hanok Harrison Pigai, menyebut ada formulir C1 di 3 distrik dibawa lari oleh beberapa pengurus partai dan penyelenggara pemilu tingkat distrik, yakni distrik Muye, distrik Yagai, dan distrik Aweida. Hanok juga mengungkapkan logistik pemilu yang belum turun, antara lain distrik Baya Biru, kemudian distrik Siriwo. Kabupaten Paniai menjadi salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilu dengan sistem noken. Hanok berharap potensi kecurangan pemilu harus diantisipasi serta diawasi bersama. Beberapa hari menjelang pencoblosan, dugaan kecurangan pemilu dilaporkan terjadi di ujung timur Indonesia. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah dilaporkan terjadi sejumlah dugaan kecurangan, apalagi di lokasi ini juga menggunakan sistem noken. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon ada tokoh masyarakat Kabupaten Paniai, Hanok Harrison Pigai. Selamat malam Pak Hanok, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik Pak Hanok. Ini 2 hari menjelang pencoblosan begitu. Jadi apa kemudian modus kecurangan yang sudah Anda temukan di sana dan ini sangat mengkhawatirkan begitu Pak Hanok? Iya, sebenarnya ini kami lihat dalam konteks yang lebih besar. Ini karena pada saat ini mantan bupati, kemudian PJ Bupatinya adalah kakak kandung dari mantan bupati, kemudian KPU-nya adalah keluarga, ada hubungan darah langsung dengan para penguasa saat ini. Sehingga ya, kita menduga kecurangan-kecurangan secara masif yang terjadi saat ini, mulai dari proses pendistribusian itu terjadi, kemudian mulai diungkap dari masyarakat di distrik Muye, kemudian disusul dengan Yagai dan distrik Aweida. Kemudian terlaporkan semua distrik yang dilaporkan ternyata belum ada formulir C, itu 7 distrik. Dan hari ini dan malam ini di kantor KPU itu sedang ada demonstrasi juga. Seperti itu. Baik. Informasinya. Pak Hanok, ini informasi yang Anda berikan pula adalah sebanyak 3 distrik C1 KWK-nya dibawa lari oleh oknum partai dan penyelenggara pemilu. Nah ini sebetulnya diketahui banyak orang atau hanya sebagian orang, di mana Bawaslu setempat begitu Pak? Iya, memang kecurangan ini mudah dilakukan karena pada saat ini seorang anggota komisioner KPU, Pelina TKG namanya, itu juga suaminya sebagai ketua partai PAN. Nah, dengan caleg-calegnya dan PPD yang memang diatur secara rapi sebelum perekrutan, pada saat perekrutan, itu dengan segala perjanjian, PPD-nya, penyelenggara tingkat distrik, itu mereka bawa lari. Kemudian mereka hanya tinggalkan kotak suara dan surat suara. Jadi dokumen-dokumen penting yang mestinya ada di dalamnya, itu mereka bawa lari. Kemudian PPD itu tidak menjelaskan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya masyarakat dari distrik Muye itu mereka mengembalikan ke kantor KPU. Oke, Pak Hanok, itu artinya dengan dibawa lari adalah apakah memang tujuannya adalah menggagalkan gelaran pemilu di sana, atau kemudian ya akan digunakan untuk tujuan tertentu yang tidak bertanggung jawab oleh kelompok yang membawa ini tadi begitu, Pak Hanok? Ya, betul sekali. Jadi memang ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Mereka PPD-nya itu bawa lari, kemudian mereka langsung bulatkan kepada satu kandidat seperti itu. Nah, pada saat ini untuk distrik Muye itu sangat mungkin bisa dilakukan karena
seorang ketua partai itu istrinya adalah anggota KPU. Nah, semestinya itu karena di wilayah pegunungan Papua dan Kabupaten Paniai salah satunya itu sistem noken. Sistem noken harusnya itu PPD ataupun ya tertinggi KPU itu memfasilitasi proses-proses di masyarakat ya, biasanya KPPS itu memfasilitasi proses-proses sehingga mereka itu menentukan siapa seharusnya mereka kasih seperti itu. Nah, namun beberapa tempat beberapa kali juga terjadi para PPD itu anggota PPD itu membawa lari C1-nya, kemudian mereka satukan suara untuk seseorang yang sebenarnya masyarakat tidak setujui, tapi juga ini merugikan di tingkat caleg di provinsi dan juga pusat. Apalagi ini kan juga ada pilpres juga ya. Baik. Nah, kalau hanya kepentingannya hanya caleg di daerahnya saja silakan, tetapi kalau juga merugikan di tingkat provinsi, kemudian juga pusat dan pilpres, ini sangat melanggar sekali. Iya, dan tentu merugikan hak suara para masyarakat yang ada di Paniai begitu ya. Pak Hanok, ini terakhir saya izinkan konfirmasi sekali lagi. Jadi artinya ketika menggunakan sistem noken, maka hingga saat ini belum diberikan kepada para kepala ataupun tokoh yang seharusnya mempunyai mandat menentukan pilihan tersebut. Dan apakah memang hingga saat ini belum ada laporan baik ke Bawaslu daerah, provinsi ataupun belum diungkap begitu kepada publik untuk mengetahui secara luas adanya kecurangan di sana, Pak Hanok? Iya, jadi kecurangan ini sudah terungkap karena masyarakat juga sudah mengembalikan kotak suara dan juga kertas suara ke KPU, dan hari ini sedang juga viral di WhatsApp, grup dan lain-lain. Jadi dan juga sudah laporkan kepada KPU dan juga Bawaslu. Nah, masyarakat karena ini terjadi di hampir semua distrik, maka masyarakat besok akan juga datangi kepada Bawaslu dan KPU untuk menanyakan kira-kira solusi yang akan diambil seperti apa. Oke, Pak, informasi lainnya juga adalah soal tidak terdistribusikannya logistik pemilu. Apakah ini berkaitan dengan kecurangan tersebut atau hanya karena soal medan dan arealnya saja yang tidak memungkinkan sebetulnya? Mungkin ada hubungannya dengan medan areal itu ya, geografis itu, sehingga ini. Tapi kalau ini kan juga sudah dibiayai oleh negara ya, jadi saya kira kondisi medan tidak harusnya menjadi alasan seperti itu, karena itu sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk mengantar ke tempatnya. Jadi ya. Jadi artinya kecurigaan terhadap dugaan pelanggaran itu besar begitu ya, ketika memang logistiknya malah belum sampai begitu ya, Pak Hanok? Betul. Baik. Jadi hari ini yang menjadi soal adalah seorang mantan bupati dan kakak kandungnya PJ Bupati hari ini, dan ada hubungan juga dengan semua KPU, proses seleksi yang salah, dan KPU yang ada hubungannya dengan penguasa. Hari ini penguasa atau mantan bupati itu menjadi bapilu partai PDIP. Baik. Jadi ini ada hubungan langsung, diharapkan dengan melalui media ini juga diharap tersampaikan kepada para penegak hukum ataupun yang bertugas agar masalah ini bisa teratasi. Baik, Pak Hanok. Harapannya tentu ini tidak panjang begitu dan segera terselesaikan sebelum 14 Februari mendatang, dan kami akan nanti menyampaikan kepada Bawaslu RI terkait dengan hal ini. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Hanok Harrison Pigai, tokoh masyarakat Kabupaten Paniai, telah bergabung sama kami dan memberikan informasi terkait apa yang terjadi di sana. Selamat malam, sehat selalu, Pak. Selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih.